Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arya Aditya, NIM 2018, NIM 661. Saya akan menjelaskan tabel 1, yaitu hasil perhitungan return realisasi saham I. Di mana kalau PT itu diambil dari harga close tahun 2019, terus PT min 1 harga close tahun 2018, hasil dari di RI sendiri rata-rata positif. Misalnya seperti perusahaan Adaro Energi Tbk, Adaro Energi Tbk, Bank Permata, dan XL Axiata Tbk. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang hasil perhitungan expected return saham RI. Di mana tabel 2 itu RI diambil dari tabel 1 yang udah dijelasin tadi, dan cara cari RI itu dibagi sama N, di mana N-nya itu 36 karena anggota MNC memiliki 36 karyawan seperti yang ada di slide tersebut. Terus yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang hasil perhitungan risiko saham, di mana tabel 3 itu mencari perhitungan risiko saham RI dapat dari tabel sebelumnya, dan RI kuadrat diambil dari tabel kedua lalu dikuadratkan jadi risiko sahamnya. Dicari dengan cara RI dikurang RI kuadrat dibagi dengan N-1, jadinya pada perusahaan Adaro yaitu 0,27983, dan pada perusahaan Aneka Tambang Terbuka 0,09803. Ada juga di PT Wika Wijaya Karya Persero Tbk 020241. Selanjutnya saya akan menjelaskan tabel 4, yaitu hasil perhitungan return market, di mana mencari return market itu, di mana IT cara mencarinya dengan harga close dikali dengan volume saham tahun 2019, dan IT min 1 harga close dibagi dengan volume saham tahun 2018. Jadi RM itu kolom 1 dikurangi di kolom 2 dibagi dengan kolom 2. Hasilnya itu seperti yang ada di PPT tersebut. Seperti Adaro Energi Tbk 0,43403, Bank Sentral Asia Tbk 0,03441, sekian, dan selanjutnya. Nama saya Dita Karnadinata, NIM 2018-671. Di sini saya akan melanjutkan langkah 2 tabel 5, yaitu hasil perhitungan expected return market atau RRM, yang mana dibutuhkan adalah RM sama ERM, yang mana RM itu sendiri itu didapatkan pada tabel 4, dan ERM atau expected return market itu sama dengan RM dibagi N, yang mana N-nya itu total dari indeks saham MNC 36, yaitu 36. Seperti Adaro Energi Tbk, RM-nya itu 0,434034363 itu dibagi 36, yang mana hasilnya itu 0,012056510, dan seterusnya seperti itu. Lanjut ke langkah 3. Ada tabel 6, hasil perhitungan menghitung kovarian, yang mana tabel 6 ini dibutuhkan RM, ERM kuadrat, lambda kuadrat, yang mana RM min ERM kuadrat dibagi N-1. RM sendiri didapatkan pada tabel
tabel 4 maksud saya. Lalu ERM itu ada pada tabel 5 yang barusan, dan lambda M kuadrat, yang mana misalkan contohnya Andaro Energi TPK RM-nya 0,434034363 dengan ERM kuadrat 0,00145359, yang mana ketemu lambda M kuadratnya itu 0,012396829, yang mana lambda kuadrat itu ERM kuadrat dibagi N-1. N-1 nya di sini ada 35, yaitu indeks saham MNC 36 min 1 yaitu 35. Lanjut pada tabel 7, hasil perhitungan risiko pasar. Di sini ada RI min total RI, RM min total jumlah keseluruhan RM, sama lambda IM, yang mana jumlah RI itu seperti AKR Korporindo TPK itu minus 0,292596141, dan RM min jumlah RM-nya AKR Korporindo TPK itu 0,125173074, dan ketemu lambda IM, yang mana lambda IM ini adalah RI min jumlah RM dikali RM min jumlah RM, atau kolom yang pertama dikali sama kolom kedua, dan hasil dari AKR Korporindo TPK ini minus 0,036625159. Selanjutnya ada langkah 4, hasil perhitungan beta saham, yang mana lambda IM dan IM kuadrat. Lalu untuk mencari beta sahamnya itu lambda IM dibagi lambda IM kuadrat. Seperti contohnya ada saham Astra International TBK, yang mana lambda IM-nya itu 0,293867821, dan lambda M kuadratnya itu 0,0099016671, yang mana ketemu beta saham Astra International TBK ini dengan jumlah 29,67866076. Seperti contohnya lagi ada Wijaya Karya Persero TBK, yang mana lambda IM-nya itu 0,007270782, lambda M kuadratnya itu 0,006130742, yang mana ketemu beta sahamnya itu 1,152721671. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Inca Gemili Amadadikta, NIM 2018-692. Di sini saya akan menjelaskan tabel 9, yaitu menghitung nilai alfa, di mana ERI didapatkan dari tabel 2 dan beta didapatkan dari tabel 8. Lalu untuk cara menentukan nilai alfa yaitu dengan ERI dikurangi beta dikali dengan ERM. ERM sendiri didapatkan dari tabel 5. Perusahaan yang pertama yaitu ada Adora Energi TBK, di mana nilai alfanya yaitu 0,08498399184. Kemudian ada XL Axiata TBK, nilai alfanya itu 0,205024885. Lalu yang terakhir ada Wijaya Karya Persero TBK, yaitu nilai alfanya ada min 0,001444
92028. Kemudian ada tabel 10, yaitu menghitung varian kesalahan residual, di mana pada kolom pertama ada beta kuadrat didapatkan dari tabel 8, kemudian kolom 2 ada lambda m kuadrat didapatkan dari tabel 6, kemudian kolom 3 terdapat lambda i kuadrat, yaitu didapatkan dari tabel 3. Lalu cara menghitung varian kesalahan residual yaitu beta kuadrat dikali lambda m kuadrat ditambah lambda i kuadrat, dimana pada perusahaan yang pertama ada Adora Energi Tbk, dimana varian kesalahan residualnya terdapat 0,279874881. Kemudian ada XL Axiata Tbk, varian kesalahan residualnya dapat min 18,48473991. Kemudian yang terakhir ada perusahaan Wijaya Karya Persero Tbk, di mana varian kesalahan residualnya ada 0,194014826. Selanjutnya ada tabel 11, di mana menghitung excess return to beta, di mana ERI sendiri didapatkan dari tabel 2 dan RBR yaitu nilai SBI atau suku bunga Indonesia, di mana pada tahun 2019 yaitu dengan nilai 5% atau didesimalkan menjadi 0,05, di mana semua itu sama. Lalu beta didapatkan dari tabel 8. Kemudian cara untuk menghitung ERB yaitu ERI dikurangi RBR dibagi dengan beta. Perusahaan yang pertama yaitu Adora Energi Tbk, di mana RB-nya yaitu 0,732333262. Kemudian ada XL Axiata Tbk yaitu 0,004380,438. Kemudian yang terakhir ada Wijaya Karya Persero Tbk, ada 0,038497852. Kemudian yaitu ada tabel 12, di mana menghitung nilai AI dan BI. ERI didapatkan dari tabel 2, sedangkan RBR didapatkan dari tabel 11. Kemudian ada beta I didapatkan dari tabel 8, dan ada lambda EI didapatkan dari tabel 10. Kemudian cara menghitung AI yaitu ERI dikurangi RBR dikali beta I dibagi dengan lambda EI. Kemudian ada BI yaitu didapatkan dari beta I dibagi dengan lambda EI. Kemudian yang pertama ada perusahaan Adora Energi, di mana AI ada 0,038075011. Kemudian ada BI yaitu 0,2051. Kemudian ada perusahaan Tbk, AI nilai AI ada 0,2650692336. Kemudian nilai BI nya sendiri ada min 5,319144389. Kemudian perusahaan terakhir yaitu ada Wijaya Karya Persero Tbk, di mana nilai AI nya 0,326017638. Kemudian nilai BI nya sendiri ada min 5,9407
9805. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Sofa Salsabila, NIM 2018-698. Di sini saya akan melanjutkan presentasi, yaitu pada langkah 8, di mana menghitung cut off rate atau CI. Pada kolom pertama ada lambda n kuadrat dikali dengan sigma AI, di mana lambda n kuadrat kita dapat cari pada tabel 6 di langkah ketiga. Dan sigma AI sendiri berada pada tabel 12 langkah ke-7, di mana jumlah dari AI pada perusahaan pertama sampai pada perusahaan ke-36 yang hasilnya adalah 33,85218493. Dan pada kolom kedua yaitu lambda n kuadrat dikali dengan sigma BI, di mana pada lambda n kuadrat kita ambil pada tabel 6 di langkah ketiga, dan sigma BI kita mengambil dari tabel 12 langkah ke-7. Dan sigma BI sendiri itu jumlah dari BI pada perusahaan 1 sampai pada perusahaan ke-36 yang hasil akhirnya ada minus 8, yang hasil akhirnya ada minus 687,8006645. Dan cara mencari CI sendiri dengan cara lambda m kuadrat dikali dengan sigma AI per 1 plus lambda m kuadrat dikali dengan sigma BI. Misalnya pada perusahaan Adaro Energi Tbk, CI-nya hasil akhirnya yaitu 0,05575. Dan pada perusahaan XL Asiata Tbk hasilnya 0,028337. Dan pada perusahaan Wijaya Karya Persero Tbk hasilnya yaitu 0,03998. Selanjutnya yaitu langkah ke-9, di mana menentukan kandidat-kandidat saham yang termasuk ke dalam portofolio optimal. Di sini kita dapat mencarinya dengan cara membandingkan hasil ERB pada tabel 11 langkah ke-6 dan hasil CI pada tabel 13 langkah ke-8. Dan yang termasuk dalam kandidat saham optimal itu jika hasil ERB-nya lebih tinggi dibandingkan hasil CI itu sendiri. Dan ternyata pada indeks saham MNC 36 ada 31 perusahaan yang termasuk dalam portofolio optimal. Di antaranya ada Adaro Energi Tbk, AKL Corporindo Tbk, Aneka Tambang Tbk, Astra Internasional Tbk, Bank Sentral Asia Tbk, sampai dengan Wijaya Karya Persero Tbk. Selanjutnya yaitu langkah ke-10, menentukan cut off point atau C bintang, di mana kita dapat mencari C bintang dari CI di tabel 13 langkah ke-8. Kita dapat melihat CI pada perusahaan 1 sampai perusahaan 36, di mana CI yang terbesar itu merupakan C bintangnya. Dan ternyata pada perusahaan Ciputra Development Tbk mempunyai CI terbesar sebesar 0,1688429. Selanjutnya langkah ke-11 yaitu menentukan proporsi dana atau WI saham terpilih yang menjadi kandidat portofolio optimal. Pada kolom pertama yaitu ada ZI, di mana kita dapat mencari ZI dengan cara beta I dibagi dengan lambda EI kuadrat dikali dengan ERB kali C bintang, di mana beta I dapat kita ambil pada tabel 8 langkah ke-4. Dan lambda EI kuadrat dapat kita ambil dari tabel 10 langkah ke-5. Dan ERB kita dapat ambil dari tabel 11 langkah ke-6. Dan nilai dari C bintang sendiri ada 0,16888,429.
Selanjutnya pada kolom kedua yaitu sigma ZJ, di mana sigma ZJ yaitu jumlah dari ZI pada perusahaan 1 sampai pada perusahaan ke-36. Jadi hasilnya yaitu 97,56665 dan hasil dari sigma ZJ sendiri pada perusahaan 1 sampai pada perusahaan ke-36 itu sama. Jadi cara mencari WI sendiri dengan cara ZI dibagi dengan sigma ZJ. Misalnya pada perusahaan AKR Korporindo Tbk yang hasil akhirnya ada 1,064909 dan pada perusahaan XL Asita Tbk yaitu 0,009225 dan sampai pada perusahaan ke-36 yaitu Wijaya Karya Persero Tbk ada 0,007939. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zelintia Permata, NIM 2018-712 akan melanjutkan langkah 12 yaitu revisi portofolio. Nah, daftar perusahaan indeks saham MNC 36 pada periode November 2018 hingga April 2019 yang baru ada Bank Danamon Indonesia Tbk, Bank CIMB Niaga Tbk, Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk, Java Comfit Indonesia Tbk, Mitra Adi Perkasa Tbk, Mayora Indah Tbk, Surya Citra Media Tbk, Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul, Semen Indonesia Persero Tbk, Sawit Sumbernas Sarana Tbk, Waskita Karya Tbk. Kemudian ternyata pada periode November 2019 hingga April 2020 perusahaan yang baru ada yang pertama ada Adaro Energi Tbk, kemudian Barito Pasifik Tbk, Bumi Serpong Damai Tbk, Pura Delta Lestari Tbk, XL Aksiata Tbk, Vale Indonesia Tbk, Mitra Adi Perkasa Tbk, Samerekon Agung Tbk, Telekomunikasi Indonesia Tbk, Chandra Asri Tbk, Ultra Jaya Milk Industri dan Trading Company Tbk. Jadi daftar saham yang keluar dari perhitungan indeks MNC 36 pada tahun 2009 ada 11 perusahaan, yaitu S Hardware Indonesia Tbk, Carun Pokpan Indonesia Tbk, Indah Kiat dan Paper Tbk, Indo Tambang Raya Mekah Tbk, Java Comfit Indonesia Tbk, Kimia Farma Tbk, Bank OCBC NSP Tbk, Surya Citra Media Tbk, Timah Tbk, United Tractor Tbk, Waskita Beton Precast Tbk. Jadi investor merupakan pihak yang rasional sehingga akan memperhitungkan expected return yang akan diterima dan meminimalkan risiko. Semakin besar laba yang ditahan, maka semakin sedikit jumlah laba untuk pembayaran dividen. Investor juga akan memperhatikan rasio pembayaran dividen dalam berinvestasi. Indeks MNC 36 tidak lepas dari gejolak yang terjadi di Bursa Efek Indonesia sehingga saham pada indeks ini juga mengalami fluktuasi. Anggota yang keluar dari indeks saham MNC 36 dikarenakan perusahaan tidak memiliki tingkat likuiditas rata-rata nilai perdagangan reguler yang tinggi dan tingkat kapitalisasi pasar yang rendah, serta dilihat dari kondisi fundamental untuk memastikan apakah kondisi emiten dalam posisi yang baik atau buruk, kita bisa melakukan pendekatan analisis rasio. Sekian presentasi dari kelompok 6 mengenai indeks saham MNC 36, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.